Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu seorang customer yang mana ada keluh kesah nih. Boleh kita kenalan dulu ya sama owner mobilnya dari Wuling ini ya, Wuling Almas. Dengan Om siapa nih Om? Om Ulik. Om Ulik. Ya, Ulik. Apa yang mau diulik Mas? Apa aja sih? Makanya di sini pengen ngulik nih, apa aja yang bisa diulik di sini kan. Gua ada sedikit cerita ya buat teman-teman. Jadi ada sesuatu hal yang nggak enak di gua nih. Jadi gua sempet kejadian itu sebenarnya jangan sampai terjadi di teman-teman ya, agar teman-teman bisa lebih hati-hati dan waspada. Jadi kemarin tuh sempet saya kejadian pecah kaca. Jadi posisinya itu sekitar jam 7 malam lah, setengah 8 malam. Saya parkir di pinggir jalan. Ada orang lewat. Terus aja lanjut. Jadi gue parkir di pinggir jalan. Nggak lama sih sebenarnya gue parkir itu. Terus kebetulan gue ngobrol paling cuma sekitar 15 menit. Dan ternyata gue dikasih tahu mobil gue dijebol di pintu sebelah kiri penumpang, dan satu unit tas beserta isi-isinya raib. Ya buat saya sih ya itu jelas jadi salah satu pelajaran buat gua. Ternyata di situ tidak ada CCTV sama sekali kondisinya, di toko tersebut tidak ada CCTV. Jadi kita lanjut jejak, mau nggak mau kita ikhlaskan. Cuman akhirnya gua punya inisiatif nih, apa yang harus gua protek sendiri untuk kendaraan gua. Nah, salah satunya akhirnya gue berpikir untuk gue pasang dashcam atau untuk terekam yang minimal kalau terjadi sesuatu hal apapun di kondisi mobil gue waktu jalan atau berhenti, itu gue punya bukti minimal ya. Kalau mungkin lo yang kemarin ngejebol mobil gue, ya biar ketahuan lah muka lo ya, bro, gitu aja ya. jadi gue berpikir ya udah, jadi biar lo nggak dua kali ntar ngejebol mobil gue atau teman-teman yang lain yang punya niatan sama, ya lo harus berhati-hati. Terpantau CCTV bro 24 jam. Tapi setelah itu sih gua awam tentang CCTV mobil ya, bukan CCTV rumah ya atau CCTV istri. Cuman akhirnya gua datang nih ke sini ke Duta Solution. Awalnya gua tuh cuma searching, gua tanya dashcam apa dan sebagainya, dan enaknya adalah ownernya top, Marco Top. Kenapa? Gue lewat telepon, sharing dan sebagainya, kasih masukan dan sebagainya. Bahkan sampai di lokasi timnya, pemasangannya pokoknya ajib, rapi satu ya. Kedua juga ownernya sama tim-timnya kasih masukan gua apa sih yang bagus dan sebagainya. Akhirnya direkomendasiin salah satu dashcam yang emang ajib lah. Lu ngomong begitu nggak minta bayaran kan? Nggak minta bayar kan? Gua enggak. Tadi gua sharing nih, gua sambil searching. Iya. Nggak, maksudnya gitu. Kesana nanti dia minta bayaran. Udah gua puji-puji. Mana Piro? Enggak, ini free bener. Enggak ada bayar-bayaran, enggak ada endorse, enggak ada apa. Jadi salah satu rekomendasi dari kita ini Duta Auto Solution itu ada beberapa brand. Sebenarnya ada beberapa brand dari dashcam itu sendiri. Cuman yang mungkin demand yang kebutuhannya dari Om Ulik ini sendiri, dari semua brand yang kita tadi explain ya, cocoknya pilihannya jatuh ke Blackview. Blackview, betul sekali. Dan nggak tanggung-tanggung, pemilihan Blackview sendiri juga adalah tipe yang mana yang paling tinggi. Blackview di seri 970. Nah, itu adalah tipe tertinggi dari Blackview. Kebetulan ada teman kita dari pihak Blackview. Nah, karena itu daripada saya menjelaskan Blackview itu apa sih, kelebihannya apa aja sih, kita gas aja langsung orang Blackview-nya. Dengan Mas siapa Mas? Sorry Mas. Saya Rahmat. Mas Rahmat, kita kenalan dulu nih. Kalau saya sudah kenal, sebenarnya saya sudah kenal nih. Nah, biar langsung dijelaskan oleh Mas Rahmat ini. Sebenarnya yang menjadi pertimbangan orang memilih Blackview itu apa sih? Pertimbangan orang untuk pilihan jatuh Blackview itu biasanya gini. Terkadang orang itu pakai dashcam, kebanyakan kalau di Indonesia coba-coba dulu. Oke. Begitu ada insiden, nggak ada rekaman. Dan waktu lihat hasilnya, aduh nggak puas gitu hasilnya. Oke. Nah, kebanyakan mereka coba-coba dengan dashcam yang di pasaran, dia nggak puas. Akhirnya dia coba Blackview, puas, dan akhirnya ya berlanjut. Ya, memang sih begini. Secara overall ya, pemasangan kami ini dari brand Blackview ini yang paling bisa dikatakan paling minim dengan kendala. Itu salah satu poinnya sih. Jadi ada beberapa brand dashcam yang lain lah ya, kita nggak mau sebut itu merek apa.
Kalau disensor pun kasihan, nanti tim editor gua akan disensor. Blackview ini sendiri pertama dari resolusinya ya. Resolusi itu yang digadang-gadangkan paling tajam lah. Iya. Dan itu memang ternyata benar. Memang ada brand lain yang katakanlah memiliki resolusi 4K ya. 4K juga. Cuman secara resolusi itu Blackview lebih tajam. Kenapa alasannya? Menggunakan chipsetnya dari Sony. Real Sony. Bukan hanya Sony atau lensanya doang ya. Jadi full lensa dan chipsetnya Sony Starfish kalau nggak salah ya. Sony Starfish. Untuk selling point kedua mungkin adalah dari cut off ya. Cut off. Di Blackview dia ada sistem cut off. Dia itu cut off itu dia ada di mode parkir. Jadi waktu mobil kita mati, kita tinggal, kamera tetap standby ngerekam. Oke. Dan dia ada sistem cut off-nya supaya aki nggak habis. Oke. Jadi kita bisa batasin nih, mau mulai dari 12,5, 12,4. Jadi lebih spesifik untuk pembatasan voltasenya. Ya, jadi kan kalau di brand lain tuh sudah ada yang menuju ke sana nih. Ada, saya buka aja sedikit ya. Dia akan cut off katakanlah di 12 volt. Dia akan putus, bukan hibernasi, bukan sleep, tapi akan mati. Kenapa fungsinya? Agar tidak terus tekor aki. Jadi bukannya malah nanti ini malah mati semua, nggak bisa ngerekam juga gitu. Tapi kalau dari Blackview ini bisa kita sesuaiin. Mau 12 volt, 12,5, 12,1 gitu loh, tergantung demand kita ya. Dan cut off-nya juga katanya ada 2 ya? Ada 2. Dia ada sistem cut off-nya itu ada 2. Dia Blackview itu bisa berjalan 2. Pertama cut off voltage, kedua timer. Jadi kita waktu kita parkir nih, misalkan kita lagi ke mall. Biasanya kan kita nggak usah lama deh parkir. Kita nyalain waktu parkirnya 3 jam gitu. Atau kita parkir di pinggir jalan nih. Biasa parkir pinggir jalan atau lagi kerja, kita masuk ke dalam garasi. Kayaknya nggak perlu lama parkir deh. Kita kasih ke timer aja. Setelah mobil mati kita hidupin sampai 1 jam cukup garasi. Karena di dalam garasi nggak perlu ngerekam dong. Lebih aman gitu. Dan ada satu lagi sih, proteksi dari temperatur. Ya. Di Blackview itu dia ada cooling down ya. Jadi kalau dia suhu kamera sampai 80 derajat, kamera itu akan di shutdown untuk didinginin. Sampai dia ke suhu yang idle-nya lagi ya. Suhu normal dia akan normal lagi. Ada kelebihan lain? Kelebihan lagi dia lebih stabil untuk kerekamannya. Lebih sustainable ya? Iya. Jadi lebih stabil, tahan lama. Jadi Blackview itu sih lebih ketahanan ya. Jadi kenapa Blackview itu mahal ketimbang yang lain di pasaran? Karena Blackview dia ngejual pertama kualitas, ketahanan, kenyamanan. Garansi 18 bulan, 18 bulan, 1,5 tahun garansi. Mana-mana biasanya orang garansi 1 tahun, 1,5 tahun garansi. Ini 12 bulan ekstra 6 bulan lagi. 6 bulan lagi itu. Ya, tentunya materialnya juga sendiri. Kalau tadi kita kemulik lihat ya, yang brand lain dengan yang si Blackview kelihatan kan? Build quality-nya jauh berbeda. Dan chipsetnya selain si Sony tadi, prosesornya sendiri juga katanya udah yang tipe high end ya? Iya, tipe high end. Jadi untuk kualitas gambar, filterisasinya itu lebih oke lah gitu. Dari sisi semua fitur nih, kayak katakanlah ada apa tadi? Lock, data lock ya? Event lock ya? Event lock. Apa itu? Event lock itu jadi gini. Salah satu fiturnya berarti ya? Salah satu fitur. Jadi di Blackview itu dia ada fitur namanya event lock. Jadi kalau ada impact atau insiden, lock rekaman itu akan dia kunci. Jadi dia akan terpisah dengan rekaman yang lain. Selanjutnya. Jadi dia akan ketimpa dengan event yang sama. Jadi misalkan ada benturan, event itu dia akan simpan 50 file untuk rekaman depan belakang. Itu langsung terkunci. Langsung terkunci. Dan dia akan ketimpa dengan event yang sama. Jadi begini, gue bantu sedikit. Pada saat recording itu dia yang memang case khusus tadi ya, dia akan tersimpan di dalam suatu folder sendiri. Folder itu yang udah di lock begitulah, agar tujuannya tidak mudah atau nggak sengaja terhapus. Kan ada auto reset itu. Nah, dia akan mungkin nggak akan cepat ke reset ya mungkin ya, karena dia masih kondisi masih ke lock gitu, terkunci. Nanti dia akan ditiban lagi dengan kejadian yang mungkin katakanlah mirip. yang lebih, bukan lebih sih, yang sama juga lah intinya. Gitu. Apalagi Bob?
pembelian Blackview itu kita udah nggak usah pusing harus beli memori, harus beli tambahan hardwiring untuk parkir. Oke. Di Blackview itu udah dapat semua. Sudah include all in. Udah include semua. All in. Kira-kira apa lagi? Mau gue gas terus pokoknya dari Blackview nih. Biar pusing-pusing. Capek kalau gue ngejelasin mulu. Paling Apa kalau lagi? untuk Blackview sih ketahanan, kualitas gambar, GPS juga dia udah include di dalam. Jadi dia akan filenya itu begitu kita play, dia selain tampilin rekaman video, di bawahnya ada mapnya. Ada map. Lokasi berarti. Lokasi dan Location. speednya. Oke. Jadi kemana dia jalan, speednya berapa tuh kita bisa tahu. Sampai suara di dalam mobil ya. Kalau yang bawa-bawa itu ya mesti di silent ya. Tuh ya, hati-hati ya. Yang buat bawa wheel. Tadi ada bisikan khusus sih dari sang istrinya tadi sih. Yang bisa di-track yang mana, Om? Katanya. Takut ya ini buat para suami-suami nakal. Nah, itu hati-hati ya. Berarti menandakan Anda nakal dong? Tapi tenang. Itu bisa di off sih. Oh, bisa di opsi. Itu ada opsinya. Ada Nanti opsi. tersendiri. Bisa di off untuk mic-nya. Jangan gitu, nanti gue yang dikejar sama bininya. Tadi gue yang diminta, pokoknya yang bisa di-track yang mana, Om? Ada begitu. buat teman-teman untuk memilih dashcam, jangan lihat dari segi harga, murah atau mahal. Secara semahalnya sebuah dashcam tidak sebanding dengan harga mobil kalian bila terjadi apa-apa atau terjadi kehilangan. Bener ya? Sayang istri. Terkadang mereka lebih sayang tidak memikirkan untuk sesuatu yang safety. Ininya begitu kan, hanya sekedar sebuah melihat, oh ini terlalu mahal, oh gua harus cari yang paling murah dan sebagainya. Kok waktu dilihat nggak kelihatan plat nomornya, kenapa? Banyak semut-semutnya itu hasil kameranya. Terkadang sih itu gitu kan. Kalau saran gua, lo orang jangan pernah pilih-pilih mau sebuah harga itu relatif ya dengan kemampuan orang. Cuman setidaknya lo berikan yang terbaik untuk kendaraan kesayangan lo. Intinya itu. Buat teman-teman semua nih yang pengen tahu produknya dari Blackview itu sendiri, sebenarnya ada tiga seri atau 3 tipe. Kita mungkin bisa start dari yang seri paling bawahnya dulu ya. Oke, Om ya. Bisa dibantu, itu seri apa namanya? Ini seri 590X 2 channel, dia dual full HD. Bener-bener full HD ya, nggak gimmick doang. Ya. Jadi dia untuk dual full HD 30 fps. Kebalik bro, kebalik. Oh sorry. Dual full HD 30 fps. Dia juga udah pakai Sony Starfish. Udah dapat kabel hardwiring buat parkir. Dan memory card? Memori dapat 32 GB. 32 GB. Oke. Jadi ini katakanlah buat startup yang orang baru pengen tahu dulu mungkin ya. Pengen Untuk pemakaian cukup lah. yang cukup. Mungkin yang nggak cukup. terlalu too much, over spec dan lain-lain, mungkin bisa jatuh pilihannya ke yang seri 5 ya. Iya, seri 5. 5. Lalu di atasnya seri 5 itu ada seri ini nih. Seri Bisa 7. dibantu jelasin. Seri 7. Oke. Di atas seri 5 itu ada seri 770X 2 channel. Jadi untuk tipe-tipe Blackview sih sebenarnya ada pilihan 1 channel atau 2 channel. Oke. Atau 3 mungkin. 3 channel ada. 3 channel ada. Untuk seri 770 itu dia ada 3 macam ya. Kalau untuk seri 590 2 macam, 1 channel, 2 channel. 1 dan 2 channel aja. Di 770 dia ada 3. 1 channel untuk merekam ke depan aja. 2 channel Depan belakang. untuk depan belakang atau 3 channel depan, Untuk kabin. cabin Kabinnya sama belakang. Dan yang seri 3 channel dia agak spesial. Kameranya lebih kecil. Untuk box sama power dia akan tersembunyi penyimpanannya. Jadi kalau untuk biasa pakai supir atau mobil operasional, biasanya ya supir-supir nakal atau gimana cabut-cabut power nih biar nggak ngerekam. Itu cocok pakai yang 3 channel box. Karena media penyimpanan, power, semua kabel diumpetin. Nggak semua orang bisa akses. Oke. Dan dia ada, selain diumpetin dia ada locknya juga kunci. Walaupun dia ketemu nih power device untuk scrollnya penyimpanan, dia mau buka nggak bisa karena ada kuncinya juga. Oke. Itu Jadi yang aman untuk dari yang khusus orang 3 iseng channel, ya. orang iseng. Nah untuk seri 7 itu dia udah support cloud dashcam masuknya.
Kalau yang ini belum ya? 590 belum. Dia baru Cloud WiFi. Dashcam itu apa tuh Om? Cloud Dashcam itu jadi gini, kita bisa akses dari jauh, bisa online atau offline. Kalau untuk offline, pemakaian standar aja. Jadi pemakaian standar itu tetap operasional, koneksinya pakai handphone. Koneksi handphone ke kamera, untuk dia pakai WiFi. Jarak maksimal 10 meter. Untuk aksesnya, itu untuk yang offline. Offline, baik. Tapi kalau untuk yang online, selagi dia terkoneksi internet, mau lari ke ujung dunia mana juga, kita bisa akses. Tapi dengan ketentuan, modulnya itu terpisah ya? Modul terpisah. Kalau nggak salah modulnya CM100 itu ya? CM100 LTE. Oke, CM100 LTE itu adalah modem terpisah kalau katakanlah kita pengen detect real time. Real time. On real time. Jadi tetap bisa kelacak dari manapun meskipun kita di rumah nih, kondisi kita di rumah, mobil itu dibawa pergi kemana, kita bisa cek real time di mana. Untuk resolusinya sendiri Om, yang seri 7 ini? Resolusi sama 590 sama-sama dual full HD. Oke. Cuma untuk yang seri 770 ini, kamera depannya dia 60 fps. 60 fps. Oke. Kamera belakangnya 30 fps. Oke. Jadi perbedaan di FPS-nya. FPS. Dan dia di night vision-nya. Oke, tambah lagi. Night vision-nya kalau di 590 dia auto night vision. Di seri 590 dia auto night vision. Kalau di seri 7 ini dia udah enhanced night vision. Enhance, jadi lebih naik lagi stepnya ya. Enhanced. Satu tingkat lebih tinggi. Iya. Oke, jadi night vision-nya Jadi juga lebih nggak terang sama. lagi. Meskipun sama-sama night vision, tapi dia punya yang enhance itu lebih tinggi, katakanlah begitu. Kira-kira apa lagi perbedaannya? Kurang lebih sekitar ada 20-30 fitur berbeda yang nggak ada di sini. Wow. Kayaknya Yang kalau mau di dijabarin 590 sama ini itu kurang lebih ada 25 fitur yang nggak ada di situ. Seri ini. Pertama dari parking mode sama-sama udah ada. Iya. Tapi dia lebih detail. Kalau ini dia basic. Oke, jadi begini ya. Katakanlah semua fitur sebenarnya katakanlah hampir sama, cuman lebih improve. Iya. Begitu ya, lebih improve. Lanjut mungkin ke seri yang paling tingginya ya. Boleh. Di seri ini. Di seri paling tinggi dia ada seri 9 ya, 970. Dia juga ada yang 1 channel, ada 2 channel. Yang 3 channelnya? 3 channel nggak ada. Belum ya? Belum ada. Oke. Dia cuma 2 channel aja. Bedanya sama seri ini, yang ini dia udah 4K. Oke. Kamera depan 4K 30 fps, belakang Full HD. Dan Oke. dia night vision-nya beda sama seri 7. Oh, lebih enhance lagi. Seri 7 dia enhance, dia HDR, night vision. Oh, HDR night vision. Jadi Lebih jernih. lebih jelas dan lebih enak dipandang mata. Nggak silo gitu ya. Jadi waktu kita zoom untuk plat-plat gitu, dia lebih cakep lah, lebih kelihatan. Jadi bukan kayak yang ente bilang tadi bermain kontras apa? Iya, apa exposure-nya terlalu tinggi putih, Exposure gila putih. digedein udah Mecah semua dah. Mecah semua. Banyak semut. Banyak semut. Nggak kelihatan ini angka berapa gitu. Kayak putih semua udah gitu ya. Semua gitu. Terang dipaksain. Ya, terang dipaksain, exposure-nya dinaikin, yang penting kelihatan putih dan terang. Nah, sama satu lagi sedikit tambahan, mungkin tambahan dari gue ya. Kan brand-brand lain tuh kan juga banyak yang ngaku-ngaku ngeklaim dia 4K. 4K, betul. Nah, sebenarnya gue nggak bisa bilang mereka nih kurang atau salah, enggak. Mungkin bener 4K secara resolusi. Cuman secara quality kan berbeda. Betul. Gitu loh, Quality-nya katakanlah mobil sama-sama 1500 cc, tapi antara brand A dengan B tentunya akan berbeda dong. Nah itu, kalau yang dari si Blackview ini sendiri, 4K-nya udah pasti menggunakan chipset lensanya dari Sony Starfish. Jadi kalau soal clarity-nya semua udah pasti jelas. Kalau untuk harga masih kompetitif lah ya. Harga dengan kompetitor-kompetitor gitu kan. kalau boleh dibilang Blackview paling tinggi ya. Paling tinggi. Oke. Tapi setidaknya kalau buat saya sih hal itu tidak jadi masalah ya. Karena buat saya kalau walaupun tinggi kan yang penting secara kualitas oke, hasil oke, mobil kita benar-benar bisa terjaga dengan baik daripada harus sewa security, iya kan? Bahasanya seperti itu. Anggapnya sih seperti itu sih. Ya kalau mahal relatif lah. Mahal itu relatif. Gue bilang mahal. Semua di Duta tuh barangnya mahal. Tapi relatif gitu loh. Orang Om ini tadi, Om Black tadi bilang, yang ada gue tunjukin ini, yang mana? Harga nggak masalah.
Yang penting kualitas kan. Yang penting kualitas. Tidak sepadan. Berapa persen sih dari nilai mobil kita? Iya. Jangan harganya tuh too much, tapi speknya tuh Iya. biasa. Iya. Itu doang sih. Harus sesuai lah. Sesuai. Harga dan spek. Sama satu lagi nih buat ibu-ibu, mbak-mbak, tante-tante, wajib pasangin buat pasangannya. Kenapa? Biar nggak main nakal di luar. Ya, nih, wajib beliin buat lakinya, buat bininya. Itu aja sih. Kalau saya sih nggak pasang. Orang saya nggak nakal. Kan kita nggak ada yang tahu ya kan. Satu lagi tambahan. Percuma bro, lu pakai gini ya. Ya. Kalau nggak ada tulisannya awas CCTV, Oh, orang nggak CCTV. tahu. Mendingan lu pasangin Bis ya? stiker Udah kayak awas. mobil bis ya? 24 jam CCTV. Free wifi, CCTV 24 jam. Iya, jadi orang mau gitu tuh, wih ada CCTV-nya, baca. Kalau nggak ada stiker orang nggak tahu. Oke, sampai jumpa lagi di Duta Auto Solution. Terima kasih Terima buat kasih, Om Ulik, Mas. terima kasih Terima juga kasih. buat Om Rahmat atas waktu dan kehadirannya. Oke, Oke, see you. Sukses selalu, Duta Auto Solution.